Nora Thank you Bang bertobat. Ugar. Bertobat. Ayo, saya Bertobat. tidak mungkin melakukan kesalahan yang saya baca firman Tuhan kamu. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Ada 2 orang anak yang dilahirkan oleh satu ibu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal di Mesir. Di sana susunya dijama-jama. Nah, itu firman Tuhan apa Bible porno? Orang yang syirik. Itu urusanmu. Itu urusanmu. Bagi kami umat muslim, kalau siapa saja yang menyembah makhluk, itu dia sama saja seperti orang kafir, kekal di neraka jahanam. Aku nauzubillah deh. Enggak lah, Ya. kau aja Gini. yang bertobat deh. Ya gini. Kau begini deh. Gini, Kau bentar. ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, bukan kepada Yesus. Kau menyembah iblis. Ya, Sepertinya bentar, Bapak bentar. mulai menjadi iblis. Ya bentar. Apa hak kau baca Bibelmu? Sekarang saya suruh kau baca dulu Yeskiel 23. Saya mau dengar dulu firman Tuhan kamu. Karena Itu firman gini. Tuhan apa firman porno? Gini. Kak Nora ini Itu firman Tuhan apa isi porno? karena kebanyakan Kak Nora ini Itu firman Tuhan apa isi porno? Firman Tuhan sementara Itu Kak firman Nora ini Tuhan belum atau isinya pernah Bible porno? Weh, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama. Kira-kira Jadi- bagaimana? Porno apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan Bang Faruk dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang yang syirik. Itu urusanmu. Itu urusanmu. Bagi kami umat muslim, kalau siapa saja yang menyembah makhluk, itu dia sama saja seperti orang kafir, kekal di neraka jahanam. Aku nauzubillah deh. Enggak lah, Ya. kau aja yang bertobat deh. ya gini. Kau begini deh. Gini, Kau bentar. ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, bukan kepada Yesus. Kau menyembah iblis. Ya, Sepertinya bentar, Bapak bentar. mulai menjadi iblis. Ya bentar. Coba aku Jangan mau nasihatin kami di sini. aku mau Jangan dengar nasihatin kami. Jadi Kak kan saya Nora. momot. Dong, cair dong. Cair lagi gondrong kan, tengoklah kan. Itu Jadi gini. kami ajaran kasih ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kami, ya mungkin kami membantunya. Jadi kan saya momot. Untung saya lagi lagi pray sekarang. Iya. Aku mau dengar Kak Nora ngaji dulu. Membaca doa Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Bukan. Ngaji. Ayat-ayat. Ngapain kau suruh saya ngaji?
Aku pengen lihat Kak Nora Kamu ini. ngapain lihat saya mengaji? Pergilah kau pergi ke masjid, itu malam-malam biasa ada orang tadarusan. Pergi aja ke sana. Ngapain kau suruh saya ngaji? Ketimbang Apa Kak kau Nora- suruh saya ngaji? Ketimbang Kak Semalam Nora- saya ngaji kok. Semalam Iya. selesai maghrib saya ngaji kok. Kamu aja nggak Karena- lihat mata kau. Kau kan karena- asik menyaksikan apa aja kau. Karena Kak Ngapain Nora kau ini suruh saya kebanyakan- ngaji? Ngapain kau suruh saya ngaji? Apa hak kau? Kau baca Bibelmu. Sekarang saya suruh kau baca dulu Yeskiel 23. Saya mau dengar dulu firman Tuhan kamu. Karena Itu firman gini. Tuhan apa firman porno? Gini. Kak Nora ini Itu firman Tuhan apa isi porno? karena kebanyakan Kak Nora ini Itu firman Tuhan apa isi porno? Firman Tuhan sementara Itu Kak firman Nora ini Tuhan belum atau pernah isinya Tuhan. Bibel porno? Weh, mereka bersundal pada masa mudanya di sana susunya di jama-jama. Kira-kira Jadi, bagaimana porno apa? Kak Nora Thank you Bang bertobat. Ugar. Bertobat. Ayo, saya tidak mungkin melakukan kesalahan yang saya baca firman Tuhan kamu. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Ada 2 orang anak yang dilahirkan oleh 1 ibu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal di Mesir. Di sana susunya di jama-jama. Nah, itu firman Tuhan apa Bibel porno? Kira-kira kau bacakan dulu di depan pakai toa atau tidak pakai itu? Sekarang kan udah banyak tuh speaker Bluetooth. Kau bacakan, beginilah firman Tuhan. Saya mengaji baca Al-Fatihah saja, anak saya baca. Kami bacakan bahasa terjemahannya, itu tidak malu kami. Kau. Jadi jangan kau mengkritik kami. Kau suruh bersihkan dulu isi Bibel kau, biar jangan pada waktu dibaca anak-anak mereka ngomong sama tante sudah bersundal. Kurang ajar mulut kau, nggak diajarkan. Loh, aku diajarkan orang tuaku tante, bahkan kitabku sendiri mengajarkan aku. Jadi kau ngapain ngomong aku perempuan pesundal? Loh tante, di kitab kami banyak kata-kata pesundal tante. Mari pergilah kawinilah seorang wanita pesundal. Aku tidak akan menghukum anak perempuan sekalipun dia berzina dan menantu perempuan sekalipun dia bersundal. Banyak kata-kata pesundal tante katanya. Alah, kau nyanyikan, alah gila kau, bodat kau. Kau nyanyikanlah tuh. Nyanyi kau di gereja, pargoi kau. Sembah kau kepada iblis. Banyak kali cerita kau. Jangan kau di sini kau mengapakan kami. Bertobatlah kau, bertobat kau. Menyembah manusia bangga kali kau. Punya Tuhan yang metong kok bangga kali kau. Saya masih bangga. Punya Tuhan yang tidak perlu mati. Tuhan kami tidak hina. Ada Tuhan yang ditampar. Ketika dia ditampar, mengapa kau menampar aku? Ya kan Sio? Tuhan ditampar tuh cemana? Sakit nggak? Kau aja dulu ku tampar. Kalau bisa kau tampar tuh Pak Presiden tuh. Kalau berani kau, ini Tuhan ditampar. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk itu? Itu yang 89 itu Muslim atau enggak itu? R89. Nggak tahu. R89. Arekpa tuh, Arekpa apa? Iya, Halo? selamat pagi. Agama apa? Kristen. Kristen. Ini si Bertu ini diturunkan aja, nggak usah dinaikkan ya. Nanti urungkan loh. Udah, urung campak kan. Sebentar ya. Sarini agama apa? Sarini agama apa? Kristen bang, Kristen. Kristen, oke, di mute dulu ya, oke. Arnold Kristen, oke. Berarti yang sama 89 dulu ya, si Penti udah tahu Kristen juga ini. Jadi yang lain kita mikir sama si R8 itu. Kalau si Penti ini untuk hiburan aja nih. Otennya berapa orang bang Nagag? Oten ada berapa? R89 Oten. Arnold Semua. Oten. Penti Empat. Oten. Sari Empat orang. Oh, 4 orang. orang. Oke. Ah. Ya jadi adik-adik ya buat adik. Cair gondrong. Dong, Cair dong. Siapa tadi? Cair dong. Ya nanti aku telepon lagi lah Kondrong. Lagi sibuk aku ini banyak kali. Apa yang belum di-view, Bro? Oke, buat adik Sarini R89, adik Arnold, adik Fenty, Babang Faru di sini mengingatkan kalian ya. Ya, ada di sini kalian 4 orang Kristen. Bang Faru mengingatkan ketika kita berdiskusi, satu-satu yang ngomong. Ya, satu-satu yang ngomong supaya jangan tertimpal suaranya. Ya, karena apa? Karena sesama penghuni neraka kalian jangan saling mendahului. Kalau kalian nggak tobat pastinya masuk ya kalian ke neraka. Nggak perlu kalian nggak perlu saling menerobos ya satu-satu kalian ya. Kita mulai dari siapa dulu? Dari R89. R89.
Sebentar, Oke, sebentar, 89. sebentar Bang Faru. Sebentar. Yang boleh menaikkan orang saya sama The King. Itu Nora tidak boleh walau jadi momor. Karena apa? Nanti kalau yang dinaikkan yang belum ditahu yang model penghujat rungkat karena akunnya cuma satu lagi ya kan? Satu lagi akunnya kan? Oke. Ya. Lanjut. Oke. Umumkan Jadi, toh yang itu tuh toh, yang apa dulu toh, yang mau apa nanti toh. apa? Malam takbiran itu. Nah, nanti aja tunggu satu K Diumumkan. penontonnya. Oke. Tunggu satu K. Ya, jadi aturan kedua Babang Faru sampaikan, kalau kalian nggak boleh on cam dan nggak mau on cam, maka kalian hanya boleh memilih dua hal. Yang pertama kita kaji temanya, yang kedua kalian boleh bertanya setelah itu turun. Ya, jangan di atas. Karena apa? Nanti ketika kami menjawab kalian di atas, kalian kerasukan. Ya. Kalian ya ingat, tapi kalau kalian on cam, kalian boleh bertanya, ya kalian boleh di atas. Mau membantah pun kalian berupaya untuk mematahkan narasi-narasi kami silahkan, atau argumentasi kami, ya aturannya begitu. Kalau nggak mau on cam, kita bahas tema, tanya lalu keluar. Ya, Masya Allah, drong cair lagi dari Bang Ukir, drong. Syukran Bang Wil, barakal fikum. Oke, silakan R89. Anda mau on cam? Coba udah bisa on cam nggak ini R89 nih? Oh, udah bisa on cam. Adinda R89, Anda sudah bisa on cam, silakan. Silakan Adinda. Anda boleh bertanya, silakan. R89 followers udah banyak itu, udah 11K itu. R89. Ya, ya. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan kalau Anda bertanya silakan on cam. Oh iya, iya. Boleh. Sebentar ya. Apa topiknya ini, Bang Hos? Oke, kalau temanya ini kan sebuah pertanyaan. Apakah Yesus itu memiliki akhlak? Ya on cam jangan jidat aja lah Bang yang nampak. Masa on cam cuma jidat yang nampak? Ya, nggak Akan saya ngomongnya sama jidat, gimana itu? Kan ini kan on cam. Iya, perlihatkan wajah lah seperti Babang Faruknya. Iya. Oke, kita mau Silakan bahas- bertanya. Anda mau bertanya atau membahas tema, Dinda? Oh, ini membahas tema aja lah. Ini apa Membahas ini? tema. Temanya Babang Faruk ini kan apakah Yesus itu punya akhlak? Itu temanya. Pertanyaannya. Pertanyaan ini berangkat dari pertanyaan buat Abah, buat Dinda ya. Kawada, drong, cair kawada, drong. Tuhannya Dinda R89 siapa? Gimana? Tuhannya Dinda R89 siapa? Tuhan Anda namanya? Tuhan Yesus. Yesus. Karena Yesus ini adalah Tuhan Anda, bukankah Yesus ini maha kuasa? Maha segalanya. Iya, yang saya tanyakan maha kuasa. Apakah Yesus ini maha kuasa, Dinda? Hah? Maha segalanya. Oke, karena dia maha segalanya, apakah Yesus dengan kemaha segalaannya mampu menjadikan Maria hamil? Maksud Anda? Apakah Yesus, saya ulangi lagi Dinda ya. Memang kalau begitu ke pertanyaan ini kalian tiba-tiba peka Dinda. Iya, maksud Anda. Kalian, Dinda. Iya, Apakah maksud Bang. Yesus dengan kemaha segalanya ini mampu menjadikan Maria hamil, Dinda? Maksud Bang Faruk, Yesus yang menghamili Maryam gitu. Nggak saya tanya, nggak saya nggak bilang gitu loh. Enggak, sepertinya. Menjadikan. Contoh, kalau Yesus dalam iman Anda itu maha kuasa, siapa yang telah menjadikan langit dan bumi? Yesus, betul nggak? Ya. Dalam iman Anda. Nah, menjadikan. Kan kalau Yesus maha kuasa, mampukah Yesus menjadikan Maria hamil? Bagaimana?
Bang, begini Bang. Bang R, begini. Ya. Ya. Yesus kan Tuhan, Maha Kuasa. Ya. Menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Nah, Ya. berarti Yesus juga mampu menjadikan Bunda Maria itu hamil tanpa adanya persetubuhan karena dia adalah Tuhan, betul? Ya. Nah, sekarang Yesus ini kan anaknya Bunda Maria, Ya. sekaligus Tuhan yang menjadikan ibunya hamil. Ya. Ah, apakah lanjutkan itu? Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Memiliki. Ya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Iya. Memiliki akhlak. Iya. Berarti seandainya nanti Anda menjadikan ibu kandung Anda hamil, Anda memiliki akhlak tetap. Dikatakan itu perbuatan yang berakhlak. Iya. Iya, katanya teman-teman. Karena ini dia nih ya. Juga aku ya. Iya kalau Akhlak bagus sih, akhlak ya Allah. iya. Seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, kata Dinda R89, itu memiliki akhlak. Iya Luar biasa. Yesus Siapa yang memang mengajarin itu kepadamu, Dinda? memang Yesus dari awal dia lahir memang sudah dicela, dihujat. Iya. Loh, saya tidak sedang berupaya menghujat dan mencela Yesus. Enggak. Saya mengajak Anda berpikir Bukan. gunakan akal Anda. Bukan Jika Anda. akal Anda saja Bukan menyatakan Anda. orang yang Bukan telah Anda menjadikan maksudnya. anak kandungnya hamil, hah? Bukan Anda maksudku, tetapi Yesus memang sudah dicela dari dulunya, dari dihujat, dibenci. Apa korelasinya dihujatnya Yesus dengan engkau Iya. mematikan akalmu? Memang Apa Yesus korelasi? memang Yesus sudah dihujat dari awal. Dinda, dengar Dinda. Apa korelasinya dengan dihujatnya Yesus dengan engkau berupaya mematikan akalmu? Apa korelasinya? Iya, Ketika kau mengatakan ya bahwasanya ketika seorang anak menjadikan ibu kandungnya hamil, itu anak itu masih dianggap memiliki akhlak, itu artinya kau sedang berupaya mematikan akalmu. Yesus bukan menghamili Maryam, bukan, tapi Tuhan Allah yang memberikan anak itu, anak Roh Kudus. Itulah Oke, Yesus. Yesus itu Tuhan bukan? Merujuk kemana? Yesus itu Tuhan bukan? Iya, Anda Tuhan. Allah mengatakan itu- Yesus Tuhan, Allah tapi itu- Anda merujuk kemana? Kepada Sang Pencipta? Apakah? Tunggu dulu. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Ya, Berarti Yesus bukan pencipta, Dinda. iya. Kalau dia pencipta, kenapa? Yang saya tanyakan, Yesus pencipta bukan? Ya, dia pencipta, kenapa? Pencipta, oke. Karena dia pencipta, dia Tuhan bukan? Iya, dia Tuhan. Tuhan, Allah itu Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Tuhan, oke. Ya. Berarti berapa Tuhanmu? Kan dua. Tuhanku bukan hanya 2, tapi 10. Oh, 10 Tuhan. Iya. Nah, Bang R, aku bantu jawab. Aku bantu jawab. Bantu jawab. Bentar. Bela, aku bantu jawab. Kalau Aku saya bantu jawab. Aku menuhankan bantu jawab. 10 orang, kalau Iya. saya menuhankan 10, emang kenapa? Iya, makanya saya bantu jawab. Itu artinya imani aja, udah cukup. Ya. Udah, Terima kasih ya, Bang ya. Begini, Ya, begini. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Udah selesai deh itu. Udah. Tapi itu orang bilang cuma ini aja. Kalau ujung-ujungnya kita lihat ini mau hujan, karena dia Iya. udah gitu. Enggak, maunya kita tanya tadi itu, dia nggak mau nambah satu lagi. Ya 11. 11, Kenapa bisa masuk Piala Dunia bikin apa? Iya lah. 11 aja Hebat bisa masuk dia. Piala Dunia.
Oke, lanjut. Selanjutnya adik siapa ini Bang Naga yang kita interview? Adik siapa? Sarini. Saya boleh bang? Adik Sarini. Oke, sudah tahu aturannya adik Sarini ya. Kalau kamu mau on cam, kamu boleh bertanya dan bertahan di atas untuk argumentasi ke kita. Tapi kalau kamu tidak mau on cam, kita kaji temanya atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih mana adik? Saya sebenarnya masih mau lama sih bahas, cuma kalau memang dibatasi nggak apa-apa. Saya tidak Kenapa? membatasi. Walaupun saya baru sedikit kayak ini akun istri saya nih. Semua itu tergantung kemauan apa, kesungguh-sungguhanmu. Kalau kamu mau memang mau bersungguh-sungguh diskusi ke kita, tunjukkan kesungguh-sungguhanmu dengan cara kamu on cam. Seperti adik tadi yang Tuhannya 10. Kalau kamu tidak mampu on cam, kita kaji temanya atau kamu bertanya setelah itu turun. Gitu loh adik. Gimana? Coba kamu udah bisa on cam nggak ini ya? Belum bisa bang. Bisa. Iya, Oke, ini berarti akun kita istri kaji saya temanya bang. saja adik. Oke, apa yang mau ditanyakan bang? Oke. Tuhannya adik Sarini ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Tuhannya adik Sarini ini maha kuasa tidak? Sungguh luar biasa, maha kuasa, besar. Maha kuasa, karena sungguh luar biasa dan maha kuasa, ya. Apakah Tuhan Anda Yesus yang sungguh luar biasa dan maha kuasa ini mampu menjadikan Maria hamil? Jadi begini, saya jawab. Ya. Jadi begini teman. Jangan dulu pakai ketawa bang. Saya sampaikan bang. Saya tanyakan mampu atau tidak. Ketika kau katakan mampu, katakan alasanmu. Ketika kau katakan tidak, tak perlu kau kemukakan alasanmu. Berarti kita gugurkan statementmu di awal yang mengatakan dia maha kuasa karena ternyata tidak mampu. Kalau mampu, silakan kau utarakan. Kau jawab Oke. dulu nih, mampu atau tidak Oke, mampu? tapi pada saat saya jawab jangan dulu dipotong ya bang ya. Iya, mampu atau tidak Boleh. mampu? Oke, jadi gini bang. Mampu atau tidak mampu? Ya, dengar dulu bang, jangan dulu pakai Apa? ketawa-ketawa bang. Sabar dulu, Apa? jangan dulu pakai yang efek ketawa-ketawa itu bang. Sabar dulu. Iya, mampu Jadi atau gini tidak bang, mampu? yang namanya, tolong didengarkan baik-baik ya. Yang namanya maha kuasa, artinya dia mampu dalam segala hal, apapun itu, yang tidak terduga oleh manusia. Ya. Namun dalam pembahasan ini bukan berarti Yesus ini yang menyetubuhi Maria dan lain sebagainya sehingga dia bisa lahir ke bumi, tidak. Ini semua karya dari Bapaknya atau Allahnya. Karena di dalam kepercayaan kami itu kami ada yang namanya Tritunggal, ya. Tritunggal. Jadi masing-masing itu berperan berbeda, ya. Allah Bapa mengutus rohnya yang kudus, ya, mengutus rohnya yang kudus. Kemudian firmannya itu yang diutus itu adalah Yesus. Nah, bagaimana caranya Yesus bisa ada di dunia? Ya, Roh Kudus itu memberikan karunia kepada Bunda Maria sehingga lewat perantaran Bunda Maria Yesus bisa hadir di dunia ini, sama seperti kita. Seperti gitu, Bang. Ya, kemudian kalau abang bertanya apakah kuasa Yesus itu sungguh besar, ya sungguh besar bang. Ya sejauh Jadi ini. jawabannya apa Dinda? Mampu atau tidak mampu? Aduh. Sudah saya jawab tadi. Sudah saya jawab tadi bang. Saya bilang. Jawabannya apa? Mampu atau tidak mampu? Saya sudah jawab tadi. Saya bilang yang namanya maha kuasa apapun itu tidak. Saya kan sudah bilang yang maha kuasa apapun itu tidak ada yang tidak mampu. Pasti Iya, semuanya jadi dia mampu ya. mampu nggak? Mampu nggak dia menjadikan Maria hamil? Mampu bang, mampu. Mampu. Nah, karena dia mampu menjadikan Maria hamil, sekarang Babang Faruk tanya sama Adinda, seorang Oke. anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Bukan Yesus yang menghamili Bunda Maria, bukan. No, saya tidak mengatakan Yesus menghamili Maria ya, dikorek kupingnya adik ya, dengar ya. Tadi abang tanya, apakah seorang anak mampu menghamili? Menjadikan. Tadi saya tanya sama kamu di awal, apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Yesus. Sementara Yesus anak siapa? Anak Maria. Muncul saya pertanyaan, ketika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Bukan, saya bilang itu tadi di dalamnya ada campur tangan kuasa Allah Yesus, Bapak Yesus, yaitu Allah yang di atasnya.
Saya tanya ulang lagi kembali, mampukah Yesus yang Tuhan Anda Maha Kuasa ini Ya udah, menjadikan Maria hamil? mampu. Kalau Mampu. Bang Faruk ingin jawabannya mampu atau tidak, ya saya jawab mampu. Mampu, karena dia mampu, karena Yesus mampu menjadikan Maria hamil, berarti Maria hamil, yang menjadikan Maria hamil adalah Bukan cuma Yesus sendiri, karena tadi saya sudah Jadi bilang ada berapa orang 3. yang dia hamil? Berapa orang? Tadi sudah saya bilang ada 3, mereka orang itu yang dia 1, hamil? Bang Berapa? Faruk. Kamu paham dulu tentang Dia Tritunggal. aja, bukan dia sendiri pelak. Jadi siapa? Berapa orang bilang? Saya bilang tadi ada 3, Bang, ada Bukan 3. dia sendiri 3 katanya itu. 3 yang menjadikan Maria hamil 3. Susah memang, Bang, kalau kita bahas sama orang kurang ajar ini itu susah, Bang, susah. 3 Kita katanya. harus saling menerima dulu, Bang, harus saling menerima dulu. Jadi ketika 3 menjadikan, ketika lahir Yesus, ini Yesus mirip siapa? Dari ketiga orang ini mirip siapa? Yesus itu gambar dari rupa Allah. Ya, supaya kita Berarti bisa nggak tahu mirip, Allah nggak itu mirip. seperti begitu, sama seperti kita. Berarti nggak mirip sama yang 2 lagi. Yang 2 siapa? Kan Tapi tadi saya 3 yang menjadikan hamil apa bukan? gini deh, Bang Faruk. Kamu coba nanti setelah kita live ini coba pelajari dulu di TikTok atau di mana tentang Tritunggal. Ya, Tritunggal itu penting sekali supaya Anda tidak bertanya-tanya tentang keimanan Kristen. Mereka ini berapa Tuhan, kok banyak sekali Tuhannya begini-begini dan lain sebagainya. Abang harus pahami dulu tentang Tritunggal, ya. Tritunggal itu abang harus pahami dulu. Ya, Di kalau abang sini sudah paham saya sampai situ, tidak abang nggak sedang mungkin mau tanya membahas balik, nggak mungkin. Tritunggal adik Sarini. Saya tidak sedang membahas Tritunggal. Saya tanyakan tadi ke kamu adik, apakah Yesus, weh tetep layar lah weh, biar tembus 200 kali. Apakah Yesus ini yang maha kuasa Tuhanmu ini mampu menjadikan Maria hamil? Kau katakan Mampu. Kalau abang punya pertanyaan apakah karena mampu atau dia tidak, saya jawabnya mampu. Karena dia mampu, berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah anaknya Maria. Maka muncul pertanyaan, seorang anak yang telah menjadikan, bukan menghamili ya, menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Maka malahan kau jawab lagi seperti ini. Lihat, yang jadikan Maria hamil kan bukan 1, 3 kau bilang. Kau 3 kau bilang. Gimana ya cara penjelasannya, Bang, ya? Coba Itu jadi gini, Bang. urusanmu lah, kayak mana cara penjelasannya? Kau jadi bingung apa Jadi lagi? gini, Bang. Saya sedang berpikir bagaimana caranya abang bisa paham gitu. Saya sedang berpikir bagaimana cara abang bisa paham dengan penjelasan saya. Rupanya yang tadi Makanya saya kamu jelaskan jawab tentang dulu, Tritunggal, abang Adi. belum paham. Kamu jawab dulu pertanyaan apanya closingnya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Kalau abang punya pertanyaan begitu salah. Salah, Bang. Coba diubah. Kenapa sampai Bunda Maria bisa hamil? Coba abang bertanya begitu. Karena dijadikan oleh Yesus. Oh, ya ampun. Karena Salah Yesus yang menjadikan dia hamil. Aduh. Saudara muslim Jangan minta nangis maaf dulu, ya, Pak. Aduh. saudara dari muslim minta maaf. Kalian mungkin selama ini salah Aduh. paham ya, salah paham kalian. Minta maaf. Saya minta maaf ini ya, saya minta maaf dengan Bang. kerendahan hati. Bang. Dengan kerendahan Kita berdoa hati, aja, saya Bang. minta maaf. Bang, Ya. kita berdoa aja, Dengan- berdoa aja kita bang, berdoa aja. Dengar dulu bang, ya. Berdoa bang. Dengan Saya kerendahan ajarkan hati abang saya minta berdoa. maaf, dan memang apa yang tadi sudah Bang, disampaikan bang oleh Bang. Sarini, saya ajarkan abang berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Ayo bang, ikuti saya bang. Enggak, Bang. Enggak, Bu, Bapa sabar ya. kami, cepat bang, ikuti bang. Enggak. Saya bukan orang ini, Bu. Ya, mungkin saya hadir. Saya tadi kebetulan saya hadir, kalian membahas begini dan saya mencoba meluruskan, ya. Begini Saya tadi bang, bilang gak usah abang maaf, luruskan. teman-teman. Sekarang Kalian izinkan saya salah, ngomong bang, maaf. izin. Pap, maaf ya. Begini bang, kami tidak mengatakan Yesus menghamili ibunya, nggak ada. Karena kata menghamili itu berarti terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ini kan persetujuan. menjadikan, sebentar dulu sabar bang, izinkan saya ngomong. Oke, Kenapa oke. kami bilang Yesus menjadikan ibunya hamil? Karena begini, Yesus kan kalian sudah jadikan gelar dia itu adalah Tuhan. Yang kita tahu Tuhan itu memiliki sifat kemahaan, mampu membuat segala sesuatu keajaiban. Tuhan itu yang membuat suatu keajaiban. Nah, kalian kan mengatakan Yesus juga itu adalah pencipta segala sesuatu.
betul kan? Mampu membuat segala sesuatu. Bahkan kalian Iya, mengatakan Yesus bisa mengampuni dosa. Nah, yang bisa menjadikan Maria itu hamil, pasti itu adalah salah satunya Yesus. Karena kalian mengatakan di dalam diri Yesus ada Bapa. Jikalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Berarti ketika Bapa menjadikan Bunda Maria hamil, berarti Yesus juga berperan di situ. Karena apa? Mereka tiga pribadi satu hakikat, kata kalian. Jadi jangan kalian membilangkan Bapa yang menjadikan Bunda Maria hamil, Yesus tidak ada ikut berperan. Tapi kalian ngotot Yesus itu juga adalah Tuhan. Tuhan yang hakikatnya satu dengan Bapa. Gak Oke. boleh kayak gitu, Bang. Oke. Itu loh. Paham kak. Jadi maksudnya Kak Nora, fungsi dan ininya kenapa kok beda-beda ya? Jadi gini Kak Nora, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu mereka punya peran yang berbeda. Ya, Allah Bapa Itu yang tidak mungkin, Bang. sabar Kak, Masa sabar. kalau mereka mempunyai peran yang berbeda, berarti Ini Bang betul. Sarini tidak bisa memungkiri bahwa Bang Sarini punya lebih dari satu Tuhan. Karena perannya berbeda-beda. Oke, Nggak tapi mereka mungkin satu satu Bang. Tuhan perannya berbeda-beda, Bang. Enggak, maksudnya gini. Saya luruskan dulu ya. Jadi gini, mereka itu apa lagi satu, yang mau luruskan? ya. Mereka di dalam itu yang disebut dengan Tritunggal, ya. Itu yang disebut dengan Tritunggal, ya. Mereka itu Gak ada, satu. Bang. Allah Tritunggal Bapa itu punya konsep tugas menciptakan Tertilianus, langit dan Bang. bumi. Itu Roh Kudus ada itu. di abad Bang, jangan ajarkan saya. Oke. Capek saya mendengarkan itu. Oke. Tertilianus jangan kau bawa ke sini. Konsep Tritunggal bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Oke. dari konsili gereja-gereja itu, pendeta-pendeta dari bapak-bapak gereja. Jangan ajarkan lah. Kau sejarah Oke. dari Tritunggal aja nggak tahu kau. Oke. Itu loh. Gitu Jangan ya? oke-oke aja, Bang. Jadi gini. Kalau kembali lagi Gini ke lagi. topik apakah Yesus itu punya akhlak? Ya, jawaban saya sangat punya akhlak sekali. Kenapa? Sekarang ini mungkin kita tahu semua ya, di mana-mana orang berdoa melakukan keajaiban-keajaiban itu dalam nama Yesus. Ya, bahkan banyak Muslim yang disembuhkan ya dari pendeta-pendeta, orang-orang yang punya karisma ya. Itu mereka banyak menyembuhkan orang-orang sakit itu dalam nama Yesus. Itu artinya apa? Di mana? Tuhan Jangan Yesus jual itu obat punya di pengaruh yang mana? sangat besar. Halo, Sarini. Oke, kalau di mana abang setelah keluar dari TikTok abang cek coba. Ya, Kamu gak abang usah cek di TikTok aja. di sini. Momot jangan ikut. Oke, saya coba menuruti dulu kalian ini ya. Saya coba menurut. Tapi gini ya, minta maaf Siapa? untuk Hei, Allah itu mengizinkan begini loh. Surganya bagi orang kafir itu ya di dunia. Apapun yang kalian buat Oke. itu sudah diberikan. Menyembuhkan Oke. dalam nama Yesus, sembuh. Silakan. Oke. Kalian kan bekerja dengan iblis. Oke. Tapi kenapa Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada yang bisa pergi ke siapa? Tidak ada yang pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ya udah selesai. Karena mereka itu bersatu. Lucu, Bang. Mereka Kau itu lucu. bersatu. Begini, Bang, diam dulu kau. Ya, dari tadi Ya. jangan kau nampakkan kebotolan di sini. Dengarkan Oke, baik-baik oke. ya, Bang. Ya. Ya. Apakah Yang bisa Kristen kau masih langsung bertemu ketawa dengan ini. Pak Presiden? Apakah bisa kau bertemu langsung dengan Pak Presiden? Artinya apa? Artinya apa? Yang punya kuasa Apa bisa siapa? langsung kau bertemu dengan Pak Presiden kalau kau nggak tidak bisa, membuat nggak bisa, janji? nggak bisa. Terus ada yang mempertemukannya sudah. Apa bisa kau langsung menuju kepada Tuhan kalau tidak ada Iya. nabi dan rasul yang mengajarkan bagaimana penyembahan kepada Tuhan? Oh, tidak. Tidak. Ya Tetap udah dia mentok selesai. di Dia namanya Yesus. jalan. Kok kau Ya. sembah jalan, Bang? Masa kau sembah Wah. jalan? Lucu. Orang tuh sembah Sekarang kepada gini. tujuan, Bang. Sekarang gini saya tanya, kakak percaya tidak bahwasanya Yesus itu sebagai jalan menuju ke Bapa? Yesus itu diutus untuk Bani Israel sebagai apa? Sebagai perantara jalan untuk menuju ke siapa? Ke Tuhannya Yesus. Paham? Oke. Saya coba memahami. Noise itu. Karena gini, Kak. Paham? Karena gini, pada dasarnya Kamu kita baca punya dong di prinsip dalam sudah Matius berbeda, 15, Bang. Matius 15 nomor 24. Jadi begini, Kak. Jadi begitu, Kak. Kakak percaya nggak? Bibel kau aja nggak pernah kau baca? Matius Oke, 15 nomor 24. terima kasih, ya. Aku diutusannya untuk. Udahlah sampai sekali gitu sama gini. Jadi gini, Kak. Jangan nunjukkan kebotolanmu deh. Kau bisa nggak definisi arti kata hanya? Hanya bisa nggak?
Saya membeli kue hanya untuk diri saya sendiri. Berarti saya nggak mungkin ngasih orang lain. Oke, itu iklan sebentar ya untuk tentang kegiatan kita di malam takbiran nanti. Makanya sengaja akun kedua Bang Faruk yang besar ini Bang Faruk naikkan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, di malam takbiran nanti ada hamba Allah itu mau bersedekah melalui ya kuis lah untuk dengan tujuan supaya menambah kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Ya, ada pertandingan nanti di malam takbiran, ada lomba ya membaca surah Ar-Rahman dan juga surah Al-Waqiah. Ya, kalau untuk surah Al-Waqiahnya aturannya itu ini dia dengan akun ini teman-teman ya, daftar di akun ini ya. Di akun yang ini. Nah, kalau untuk surah Al-Waqiahnya persyaratannya anak usia minimal 8 tahun, maksimal 14 tahun. Surah Ar-Rahman ya, batas usianya itu mulai dari balik sampai tua, sampai usia, tidak ada batasan usia. Surah Ar-Rahman. Nanti kita pilih satu pemenang bacaan surah Ar-Rahman, satu pemenang bacaan surah Al-Waqiah. Ya, di mana masing-masing pemenang mendapatkan 1 J rupiah. Jadi nanti di malam takbiran kita kumpul ya, sekalian kita mengingat kembali berseremonial ya, bagaimana pengalaman kita berdebat di dunia media sosial ini kan, dan gimana kita memperbaiki sikap kita ke depannya, pribadi kita masing-masing, saling ngobrol-ngobrol lah nanti khusus di malam takbiran kita liburkan untuk berdebat, kita tidak usah urusin dulu para penyembah manusia teman-teman ya. Silakan teman-teman di follow yang belum memfollow akun Bang Faruk ini, nanti ke depannya ya selesai lebaran ini akun ini yang akan kita gunakan lagi untuk live. Sementara akun yang satu lagi Bang Faruk besar itu akan dipensiunkan dalam waktu yang lama supaya jangan kena ban secara permanen karena dia udah kena teguran berkali-kali. Jadi akun ini dulu kita bangkitkan. Ini akun sebenarnya sudah pernah ban permanen, sudah di ban ini permanen selama 6 bulan ya, akhirnya bangkit lagi dia dari kubur setelah 6 bulan lamanya ya. Makanya akun ini saya kasih ngomong, jadi sebentar nih, habis ini saya turunkan dia, habis ini akun ini saya turunkan, kita siapkan akun ini memang khusus untuk di malam takbiran nanti teman-teman ya. Dan buat teman-teman pun yang mau bersedekah di malam takbiran boleh naik, boleh datang. Jadi macam-macam kegiatan kita nanti ya, kegiatan kita ada lomba itu disaring juga sama yang ingin bersedekah ya, apapun bentuk sedekahmu saudara-saudaraku ya. Mungkin ada saudara kita yang lain yang menginginkan dan membutuhkan itu, di mana kamu tidak membutuhkan lagi, silakan. Mau itu pakaian bekas, sepatu bekas, asal jangan gigi bekas teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak paham semua. Ini akun yang satu Bang Faruk turunkan ya. Ya, oke. Oke, lanjut itu. Ya, silakan disapa tamunya itu Naga. Gultom. Halo. Ya. Agama apa? Gultom, gula tomat. Oke, di-mute dulu ya. Kita ke Arnold dulu. Arnold. Ya, di tetep layar teman-teman, tembuskan ke 200k teman-teman. Monitor Arnold. Ya, untuk itu yang di tap layar dikirim love orange-nya ya. Love orange-nya dikirim ya, love orange-nya di tap layar ya sampai 200k ya. Lanjut, itu udah si Arnold udah buka. Ya, silakan. Silakan ditanggapi Arnold, kamu kan dari tadi sudah di atas. Ya, silakan kamu jawab saja pertanyaan intinya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Kurang tahu saya. Gak bisa menjawab itu aja. Kau bilang kurang tahu, adik. Kurang tahu. Seandainya nih ya, anakmu ya telah menjadikan istrimu hamil, apakah itu memiliki akhlak? Akhlak. Iya. Ya udah, nyimak di bawah dulu lah, adik Arnold ya. Pantas kau diem aja, nggak nyambung rupanya dari tadi. Oke, Fenty, adik Fenty,
adik Fenty. Si Penti Penti, lawak adik. dia ini. Udah nggak ada lagi nih. Lawak dia ini. Oke, Lawak. Gultom silakan, adik Gultom. Silakan ditanggapi. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki hak? Apakah seorang manusia kalau dia melahir dia harus dari hewan apa harus dari manusia? Loh, pertanyaan kok kamu timpal dengan pertanyaan? Ya enggak, itu kan jawabannya. Berarti kan Kamu dia bisa harus dari berdialektika enggak? Enggak nyambung jawabanmu. Apakah seorang manusia melahirkan hewan manusia? Apa pertanyaan kayak gitu? dipelintir. Tapi ada Oh, manusia enggak. yang dikiaskan ke hewan, Dia kan- ada. Manusia dia yang kan dikiaskan ingin- ke hewan memang ada. Kan dia kan ingin turun ke bumi ini menjadi manusia biar kita bisa mengerti ajarannya dia, ajaran Oh, Tuhan itu Tuhan. sendiri, ya kan? Yang saya tanyakan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Memiliki akhlak dalam gimana, akhlak apa? Akhlak itu ya satu perbuatan yang bisa diterima khalayak ramai, yang selaras dengan kebiasaan dan juga adat istiadat orang di tempat itu. Itu akhlak. Contoh ya. Contoh, membuang air besar pada tempatnya. Ketika kau buang air besar di muka orang, kau nggak punya akhlak. Karena perbuatanmu itu kontradiksi, tidak selalu sesuai dengan perbuatan atau sikap pada orang-orang pada umumnya. Berbeda jika didapati ternyata kamu tidak waras lagi. Kalau kamu tidak waras lagi, maka tak berlaku lagi adab dan akhlak kepada orang yang tidak waras lagi. Karena dia cacat cacat akalnya, sakit akalnya. Maka semua perbuatan dari orang yang tidak waras lagi itu dianggap apa? Wajar. Karena apa? Dia pun tidak waras gitu loh. Gimana adik? Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Berat pertanyaan. Berat pertanyaan. Apa yang berat? Nggak Bukan berat. pertanyaan itu. Dari mana pertanyaan ini? Loh, saya tanya sama orang di bawah, mereka bisa menjawab ini. Kamu saja nggak bisa jawab. Teman-teman ini bawa taping semua. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, anak itu masih dikatakan apakah anak itu memiliki akhlak? Tengok. Mereka mudah untuk menjawab. Kenapa kamu sulit kali menjawab? Itu kan ada hak Yesus sendiri di situ. Tidak. Nah, Kok semua tidak? tidak semua tuh. Mereka bisa menjawab kok. Sekarang saya tanya kamu adik, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Berat ini teman-teman. Berat. Aduh, kalau aku jawab iya, dinyatakan aku mematikan akalku. Kalau aku jawab tidak, aduh kena Tuhanku katanya. Ya udahlah, kalau nggak mau menjawab adik Gultom ya, coba tanya dulu sama sama orang tuamu ya, turun dulu, tanya orang tuamu lah dulu, ya mungkin kamu nggak diajari akhlak dulu sama orang tua. Kamu mungkin nggak diajari akhlak sama orang tuamu, masa kau nggak tahu mana yang berakhlak mana tidak? Oke, Simatupang, selamat bergabung Simatupang. Halo Simatupang. Ini Gondrong belum kita telepon Gondrongnya teman-teman ya. Kita telepon juga di Gondrong. Iya, maju kena mundur kena teman-teman. Itu masalahnya. Tahu dia maju kena mundur kena. Itu resikonya ketika kalian imani Tuhan jadi manusia. Manusia itu Tuhan. Resikonya begitu. Ya kan, Tuhannya dia ini jadi manusia. Nah, manusia yang telah jadi Tuhannya, Tuhan yang telah menjadi manusia ini adalah anaknya. Nah, anaknya ini yang merupakan manusia, yang merupakan juga Tuhan dia, yang telah menjadikan dia, juga yang telah menjadikan dia hamil. Gimana itu? Makanya babak belur.
di mana Tuhan jadi manusia? Akibat menuhannya manusia. Akibat menuhankan manusia. Simatupang depan atau belakang? Simatupang. Bro turun. Naikkan yang lain. Naikkan hotel yang lain. Makanya Bang Faruk bilang ke kalian DM tuh Edis, Bom, siapa RK, suruh kemari. Pertanyaan mudah saja nggak bisa dijawab Makle. Iya kan? Suruh kemari. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak kasih saya nggak nyambung lagi kos hari ini? Oke, assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Bang Faruk, Bang Naga, Bunda Nora, lanjut. Biskim. Halo Biskim. Suruh kemari ya, Edis, Mika, Mikana, siapapun suruh kemari. Hah? Berani gak mereka menjawabnya ini? Gak berani, berat kali ini. Ya kan, berat kali ini. Ini permainan filsafat ini. Biskim. Halo Biskim. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan. Jreng jeng jeng. Jera, sabar gabung Jera. Walah. Keras sekali terpukul mental kalian, teman-teman. Keras sekali terpukul mental kalian. Masih tema yang ini ku angkat, teman-teman. Belum lagi tema ketika Maria dilahirkan, teman-teman. Siapa ini? Albert. Oke, silakan. Siapapun minta naik. Ya kan? Beda sama Edis. Aku minta naik. Edis suka. Oke, Albert, selamat bergabung Albert. Halo Albert. Halo. Apa nih si Albert tadi minta naik, kau di bawah. Albert. Halo. Ya, Islam Kristen. Albert. Halo. Ya, Islam atau Kristen? Halo, Kristen. Oke, sabar dulu ya. Sapa dulu yang di bawah ini. G-Box, selamat bergabung Islam Kristen. G-Box. Halo G-Box. Oke, Abang Sru, selamat bergabung Abang Sru. Halo Abang Sru. Mengerok dia, udah aku turunkan. Oke, silakan Albert. Silakan kamu tanggapi, ya. Kita mulai dari awal dulu ya. Tuhan kamu siapa, Albert? Biar dapat poinnya ya, narasinya. Albert, Tuhan kamu siapa? Albert. Halo. Loh, ngelek aku ya? Cek. Enggak ngelek kok. Enggak, jelas. Si Albek aja yang kamu ituin. Jelas kok. Aduh, turun kau Albert. Oke, Sarini. Apalagi Jangan mau kamu turunkan, Bang. Ya, apalagi mau kamu orang, Bang. Gak baik begitu, Bang. Izin dulu. Kamu tidak mau menjawab. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Saya jawabnya akhlak. Iya. Memiliki akhlak. Iya. Kalau memang Masih itu puasanya, kenapa tidak? Iya, memiliki akhlak. Iya. Ya udah, berarti akalmu udah mati. Apa-apa, Bang. Memang gini, Bang. Kami itu kalau pengikut Kristus memang selalu dicela terus. Bukan masalah dicela, menjijikkan kali cara berpikirmu.
Iya. nggak Masa apa-apa. menyatakan seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil masih dianggap memiliki akhlak? Kan menjijikkan kali cara berpikirmu itu. Oke, gini Bang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berpikir secara logika dengan kemanusiaan kita ini memang tidak masuk akal, tapi tidak mungkin untuk Tuhan, Bang. Tuhan punya kuasa yang cukup besar. Ya. Kuasanya cukup besar. Persoalannya, ya, di mana akhlaknya ketika dia menjadikan mamanya hamil? Tadi kan sudah saya jelaskan, Bang. Abang ketawain, abang rasa lucu. Tapi harusnya abang harus bisa menerima argumen dari saya, Bang. Itu abang harus begitu. Jadi saya bilang tadi mereka itu punya peran yang berbeda-beda. Ya, mereka punya peran yang berbeda-beda. Allah Bapa menciptakan seluruh alam semesta, Roh Kudus, roh yang sampai sekarang roh yang ada pada kita. Kemudian Firman atau Yesus itu, Firman itulah yang kita dapatkan. Ya, bagaimana caranya Firman itu bisa ada di dunia? Bagaimana caranya Firman itu bisa ada bersama-sama di kita? Yaitu melalui pernyataanmu perantara. tadi di mana tertulisnya, Adik? Allah Bapa ciptakan alam semesta, Roh Kudus yang ada pada kita, Yesus begini-gini. Di mana tertulis pernyataanmu tadi, Adik? Maksudnya gini kan, Bang Faruk pasti sudah belajar lah. Ya, kalau Iya, di mana? Anggap saja Bang Faruk belum belajar. Kan abang sudah belajar Babang ya. Faruk Di belum kitab belajar, Kejadian Adik. itu sudah jelas, Bang. Di kitab Kejadian Iya, sudah jelas. anggap saja Babang Faruk belum belajar. Di mana tertulis Allah Bapa menyatakan menciptakan langit dan bumi? Di mana? Kitab Kejadian 1 pada mulanya. Itu kan abang tahu di situ. Itu Allah bukan Bapa. Allah itu bersama-sama dengan Allah siapa? bersama-sama dengan siapa? Saya tanya abang. Allah nggak bersama-sama dengan siapapun. Wah, itu berarti Karena abang tidak salah. ada. Kamu Abang tanya, kalau saya mau bahas jawabkan. tentang keagamaan, abang harus Kamu pelajari tanya, dulu saya agamanya, jawabkan. harus hafal dulu, Bang. Kalau Kamu abang tadi baru bertanya, setengah hafalnya, dengar, itu nggak bisa, Bang. Dengar, kamu bertanya, Allah itu bersama-sama dengan siapa? Allah Dengan itu Firman. tidak pernah bersama-sama dengan Allah siapapun. bersama-sama dengan Firman, dan Firman itu sendiri itu adalah Allah. pertanyaanmu Artinya salah. mereka satu. Itu pertanyaanmu Roh itu yang salah. melayang. Hei, pertanyaanmu salah. Harusnya kau tanyakan Firman. Firman bersama-sama dengan siapa? Karena ayatnya itu pada bersama-sama mulanya dengan adalah Allah. Firman. Firman Sudah tadi bersama-sama saya bilang. dengan Allah. Firman Iya. adalah Allah, kan itu ayatnya kan? Iya, kan mereka Nah, satu di dalam. ceritanya, Bang. Abang nggak akan paham kalau tidak paham Tritunggal, Bang. Biar Makanya saya kau jangan jelaskan bagaimana. diskusi kalau kau nggak orang paham. Makanya tadi kau kita turunkan, karena kau sikit-sikit ngomong kau nggak akan paham, kau nggak akan paham. Iya, masalahnya abang masih pertanyakan terus. Kalimat itu, Adik, kalimatmu itu kau bilang kau nggak akan paham, kau nggak paham. Itu nggak bisa kau bawa ke dalam dunia dialektika. Kita sedang berdialektika ini, Adik. Jangan kau katakan perkataan kau nggak paham, kau nggak akan paham. Jangan kau bawa iman kemari. Oke. Selesai kita diskusinya kalau kau bawa iman. Ya, Tadi kau terus katakan ada 3 peran di situ. Ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Oke? Iya, iya, ya. Oke, di mana tertulis Allah Bapa ciptakan langit dan bumi? Di mana? Itulah tadi saya jawab, Bang, di kitab Kejadian. Kejadian 1 nomor 1 itu Allah bukan Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jika kau katakan Allah ini adalah Bapa, di mana tertulis Bapa menyatakan dirinya adalah Allah? Di mana? Artinya gini, Tritunggal itu, Bang. Artinya lah. Itu buktinya, Adik, kau belum bisa berdiskusi. Karena apa? Segala paparan-paparanmu itu masih berdasarkan dari doktrinmu, bukan pengetahuanmu. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapak menyatakan dirinya Allah. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Allah menyatakan dirinya adalah Bapa. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya Allah. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus. Jadi Yesus tidak ada. Kalau kau katakan tadi yang ciptakan langit dan bumi adalah Allah, saya setuju. Tapi ketika kau katakan Allah Bapa, nanti dulu. Karena berdasarkan Matius 11 nomor 25, Bapa itu Tuhan, bukan Allah. Bapa itu Tuhan, bukan Allah. Ya, sementara dalam iman kalian Tuhan dan Allah sama-sama gelar, bukan nama. Gitu ya, Bang. Jadi gimana?
Allah yang dimaksud itu satu itu bang, satu. Iya, berarti statementmu di awal tadi kan salah kan, ketika kau katakan 3 pribadi ini tadi, ya. Oke, dari 3 pribadi ini tadi ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Firman. Loh, kok firman lagi? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Putra itu yang dimaksud firman itu. Firman itu siapa? Yesus itu. Di mana Allah Putra menyatakan dirinya firman, adik? Astaga, Tuhan. Di mana? Kan kena lagi kau. Enggak kena bang, enggak. Tidak sama Lagi sekali, di mana? sama sekali tidak bang, Mana sama sekali ayatnya tidak. dalam Bible? Ini Babang Faruk, ini master. Master tadi kejadian saja, abang tidak tahu kalau Nah, master. karena nggak ada kata-kata Bapak di situ, kau tambahi dengan kata-kata Bapak. Bang. Di mana tertulis? Seperti yang kau katakan tadi, di mana tertulisnya? Tertulis apa? Yang kau katakan tadi ke bahwasannya, ya, Allah Bapa itu apa? Allah Anak itu adalah Roh Kudus, adalah firman, di mana? Saya sudah bilang tadi Tritunggal itu. Bagaimana firman itu bisa sampai ke bumi melalui Yesus? Tritunggal itu bukan pengajaran Yesus. Tritunggal itu bukan Bibelia. Konsep Tritunggal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep Tapi Tritunggal itu tidak diajarkan oleh murid-murid. Oke. Terus yang diajarkan apa aja, Bang? Yang diajarkan siapa nih? Yesus. Yang pertama, kita pegang kepada Markus 12 nomor 29. Dia memperkenalkan kepada orang Israel, Bani Israel, bahwasanya Tuhan Allah kita Esa. Yang kedua, Di kitab apa itu? Markus 12 nomor 29. Sabar. Nah, catat aja dulu adik, biar aku kasih datanya, gak usah kau buka sekarang. Catat aja dulu. Catat aja dulu. Markus 12 nomor 29. Markus 12 nomor 29. Ya, ini yang diajarkan Yesus ya. Yang kedua, yang diajarkan Yesus apa? Yesus mengajarkan. Hah? Nggak ada. Apa? Markus 12 29. apa di situ tadi abang bilang? Hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Di dalam Markus 12:29 Yesus itu mengajarkan, ya, bahwasanya Tuhan Allah itu Esa, dia bukan Tuhan. Ya, ini kedua. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Bagaimana orang mendapatkan hidup yang kekal? Kalau kau mau dapatkan hidup yang kekal, kau harus mengakui bahwasanya ya Allah itu adalah Allah yang benar dan Yesus ini adalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Oke. Yesus itu utusan. Oke. Ya udah, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan Tuhannya, dan hanya kepada Tuhannya Yesus sajalah kau bersyukur dan memuji. Di mana tertulis itu? Matius 11 nomor 25. Ketika Yesus bersyukur, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus memperkenalkan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Oke. Apa lagi bang? Silahkan luruskan bang, nanti saya luruskan. Yang keempat, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep hapus dosa dengan menumbalkan anak manusia. Bahkan Yesus tidak pernah memperkenalkan konsep ya Tuhan itu mati di kayu salib. Karena apa? Tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 12. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh maut. Oke bang. Tuhan itu nggak bisa mati. Oke. Ya Tuhan nggak bisa mati. 1 Timotius 6 nomor 16. Udah, apalagi diajarkan oleh Yesus yang kelima, ya peribadatan. Ketika kau sudah mengikuti ketuhanan yang disampaikan oleh Yesus, maka kau beribadahlah selayak bagaimana Yesus beribadah. Yesus beribadah itu dengan posisi sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus mengajarkan konsep bertobat ketika kau melakukan dosa. Terbukti dari doa Bapa kami yang diajarkannya kepada kalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Yesus tak mengatakan, salibkanlah aku supaya aku mengampuni dosa orang yang bersalah kepadamu. Oke bang, terus apa lagi bang? Ampunilah kami. Yesus mengajarkan konsep pengampunan, taubat ketika kamu melakukan dosa. Apalagi diajarkan Yesus? Apa diajarkan Yesus? Yesus itu semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu ya dikhususkannya hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk orang di luar Bani Israel. Matius 15 nomor 24 sampai 25. Bahkan di ayat 26-nya ketika ada wanita Kanaan minta tolong kepada dia di luar dari Bani Israel, dikatakan Yesus itu guk-guk. Bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kulemparkan kepada guk-guk? Ditolak Yesus. Bahkan dalam Matius 10, kau catat aku nih. Jangan kau dengar-dengar aja, catat. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, dia melarang murid-muridnya menyampaikan pengajaran ini di luar dari Bani Israel. Oke. Jangan kau masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Bani Israel. Abang percaya ini bang? Abang percaya itu bang? Apa? Abang percaya itu? Aku nggak percaya satu Abang, orang pun. abang tunjukkan datanya kalau Yesus Enggak. Gini bang, kan tunjukkan abang, datanya kalau Yesus melarang untuk wartakan itu di luar Bani Israel. Abang tadi bilang kalau Yesus bilang kepada murid-muridnya, abang tadi bilang kalau Yesus suruh kepada murid-muridnya untuk tidak mewartakan di luar dari Bani Israel. Di mana tuh datanya? 5 sampai 6, baca adik. Ngawur. Baca. Perikopnya itu Yesus memanggil murid-murid. Baca. Atau Jiji. Kamu tuh terlalu Baca Bibelnya. Baca Jiji, baca Bibelnya biar Babang Faruk yang baca. Jangan sampai muntah di sini kamu. Matius 10, 5 sampai 6. Kalau kamu Jiji, Babang Faruk yang baca. Kalau Coba kamu kamu nggak baca. Jiji, silakan baca. Hah? Babang Faruk yang Coba kamu baca. Oke, Jiji ya teman-teman ya, Jiji ya. Jiji, sekarang kita nggak heran. Kalian Jiji baca supaya kita nggak heran. Siapa yang noise tuh? halo bang. Sebentar. Di mute yang lainnya, yang di mute, biar jangan noise. Ya. Yesus mengutus ke-12 murid atau rasul katanya. Bentar ya, ini kecil kali tulisannya ini. Nah, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Ingat Adinda ya? Ingat Adinda? Dia berpesan kepada mereka. Siapa di sini? Dia itu Yesus. Dengar Bapak Gembala kalau membacakan Bibel, dengar ya Bapak Gembala. Para gembala-gembalaku ini dengar, karena nanti kalau sudah besar kalian kujual kalian, dengar. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas sekali Bapak Gembala. Jelas Bapak Gembala. Umat Israel. Jangan, nggak boleh kata Yesus. No. Bahasa Bataknya dangboy. Bahasa Jawanya ojo ngono. Jadi berdasarkan Matius 10 nomor 5 sampai 6, adik-adik gembala, ya gembala adik-adik gembala Babang Faruk ini, kalian bisa memahami ketika para murid menyampaikan pengajaran-pengajaran Yesus di luar dari bangsa Israel, maka mereka telah melakukan kesalahan dan mereka tidak amanat terhadap apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. Jangankan mereka ketika menyampaikan kepada di luar dari bangsa Israel, ketika ada orang di luar dari bangsa Israel, wanita Kanaan saja yang meminta pertolongan kepada Yesus, dikatakan Yesus dia guk-guk. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil makanan dari anak kecil lalu kulemparkan kepada guk-guk? Matius 15 nomor 26.
Jangan lupa perpuluhannya adiknya. Jangan kalian belajar Bibel di sini perpuluhan sama pendeta, jangan. Sudah jelas datanya adik Zen? Belum jelas, Bang. Oh, belum jelas. Mungkin karena aku menjelaskan kepadamu dengan bahasa manusia, bukan bahasa binatang. Karena saya tidak bisa bahasa binatang. Coba Bapak Gembala dengan bahasa domba, Bapak Gembala. Dia nggak paham. Aku nggak pernah jadi domba, orang itu lah itu. Nah, jadi di dalam Markus 16 itu katanya beritakan Injil ke segala makhluk, jadi kalian semua bangsa, itu adalah ayat sisipan yang aslinya itu tidak ada. Jadi Markus pasal 16 itu adalah ayat sisipan. Itu datanya itu ada sama Bunda Rahma. Dari mana? Dari mana itu ayat? Ya kan Bunda Rahma, Bunda. Oh Bunda Rahma, jangan tidur. Bunda. Kalau aku pribadi gini toh, itu Nora. Kalau aku itu Nora, aku pribadi gini. Ya. Saya belajar Al-Quran saja nih. Menyatakan itu adalah ayat titipan. Diam dulu adik Zen, diam dulu adik Zen. Diam dulu. Ya, daripada itu adalah titipan, ya. Babang Faruk gaya diskusinya begini. Ya, coba kita buktikan. Yang berbicara, aduh adik jangan turun kau adik. Yang berbicara dalam Lukas ya, kitab Matius 28 nomor 19 dengan Markus 16 nomor 16 tadi ya, dengan Yesus yang berbicara di dalam Matius 10 nomor 15, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Matius 15 24 sampai 26, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Yesus mana ini yang Yesus anak Maria? Apa jaminannya bahwasanya yang berkata dalam Markus 16 dan Matius 28 itu adalah Yesus anak Maria? Apa jaminannya? Sementara yang berkata dalam Matius 10 dan Matius 15 adalah anaknya Maria. Yesus siapa ini? Yang mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ini Yesus siapa? Gak mungkin Yesus anak Maria. Kalau itu adalah Yesus anaknya Maria, kenapa kontradiksi perkataannya? Tapi kalian kan ketika kalian menyatakan itu adalah Yesus anaknya Maria, legitimasi apa yang kalian miliki? Dasar apa yang kalian miliki? Bahwasanya yang berkata di situ Markus 16 dan di Matius 28 19 itu adalah Yesus anaknya Maria. Karena ada banyak Yesus di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, Yesus yang bertemu Paulus bertemu Yohanes di Pulau Patmos, Yesus yang bertemu Paulus di Tarsus. Banyak Yesus. Yesus yang mana? Ayo. Bingung kan? Mari sama-sama bingung. Mari sama-sama bingung. Apalagi itu Matius 28, kalau kalian baca ya dari ayat 1-nya, adakah di situ komunikasi antara Yesus dengan murid? Adakah? Sementara di dalam Matius 10 nomor 5, nomor 1 sampai 5 ada komunikasi antara Yesus dengan murid. Itu bisa jadi pegangan bahwasanya itu adalah Yesus anaknya Maria. Makanya baca Bible itu jangan sepotong-sepotong. Iya, baca sampai selesai. Jangan malas sekali kalian membaca. Gondrong kok belum ditelepon gondrong. Udah. Boleh saya ngomong bang? Oke, kita sapa tamu dulu sebentar. Januari. Halo. Januari. Udahlah. Lanjut. Sarimi. Ya, halo bang. Bang, saya mau tanya nih sama Bang Faruk. Bang, abang kalau menurut abang Yesus itu Tuhan atau bukan bang? Oke, kalau aku pribadi ini ditanya adik ya, aku tetap berpegang kepada prinsipku. Jangankan mengimani Yesus sebagai Tuhan ataupun manusia, bahkan sampai detik ini saya tidak percaya Yesus itu pernah dilahirkan di atas bumi ini. Kenapa? Percaya aku nggak percaya Yesus pernah dilahirkan di atas bumi ini, aku nggak percaya. Tapi kisah tentang Yesus ada kisah. Namanya kisah, bisa jadi kisah ini dicuri dari kisah orang lain, bisa jadi. Gitu loh. Tapi tokohnya ada nggak? Saya nggak percaya ada tokohnya. Karena apa? Sampai detik ini
Ya, sampai detik ini saya belum pernah mendengarkan pernyataan jawaban dari satu orang Kristen pun yang bisa menjelaskan kepadaku berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible bagaimana Maria ya yang tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, hukum Taurat, ya hamil tanpa seorang suami, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Iya, maksudnya kenapa abang bisa tidak percaya dengan adanya Yesus? Kan abang tadi Udah bilang. saya bilang, selama kalian belum bisa menjelaskan kepadaku bagaimana Maria bebas dari hukum rajamnya Yahudi karena dia hamil tanpa seorang suami berdasarkan apa tertulis dalam Bible kalian, sampai kapanpun aku tidak percaya Yesus itu pernah lahir di atas bumi ini. Karena apa? Berdasarkan kitab Ulangan 22, kalau Dinda membaca dari nomor 19 sampai nomor 23, di situ dikatakan wanita yang melakukan perzinahan dia harus dibawa, diletakkan di depan pintu rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggoy. Jadi dalam Ulangan 22 nomor 21 sampai 22, di situ dikatakan ketika wanita yang sudah bertunangan menemui laki-laki lain, didapati dan menemui laki-laki lain, maka dia harus dilempar batu sampai meninggoy. Sampai meninggoy. Ada cara selamatnya Maria dari hukum rajam Yahudi. Ketika di dalam kitab Ulangan nomor 23 kalau Bapak nggak salah ya, dia nomor 23-nya ya. Di situ dikatakan ketika wanita ini mengaku dirinya diperkaos. Dia dipaksa, dia diperkaos, lalu dia hamil. Dia nggak dirajam. Dia nggak dilempar batu, diizinkan dia hidup dan melahirkan anaknya, tapi yang dilempar, dirajam, dilempar, dia dirajam sampai mati, dilempar batu sampai meninggoy, itu adalah laki-laki yang telah memperkaos dia. Itu di mana abang dapatnya itu sejarahnya? Percaya Yesus pernah lahir di atas bumi ini? Coba jelaskan kepadaku. Oke. Mana? Ini bang. Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sabar bang, sebelum kita situ itu kan berarti abang ngomong, kita ngomong gantian bang ya. Tapi abang percaya tidak kata-kata yang mengatakan bahwasanya Yesus akan datang pada saat hari kiamat nanti? Itu abang percaya nggak? Yesus akan datang pada hari kiamat nanti. Ya, itu abang percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Kalau di ajaran Islam ya mungkin katanya Nabi Isa ya. Beda, nggak ada dibilang katanya Isa akan datang hari kiamat nanti, nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Ada. Oh, gitu, Ketika kiamat Isa ibnu Maryam sudah meninggoy. Ada pula bumi hancur. Oh, langit-langit pecah. Datang Isa, ngapain lagi dia datang? Oke. Terima perkataanmu ya. Kau percaya nggak kalau Isa nanti datang pada hari kiamat nanti? Ngapain lagi Isa datang kiamat? Bumi udah obrak-abrik. Berarti ini kedatangannya Isa ibnu Maryam ke bumi ini menjadi pertanda dekatnya hari kiamat. Benar. Bilang kata-kata. Oh gitu. Bukan pertanda akan dekatnya kiamat, datangnya kiamat. Dia tanda. Terus bukan nanti, ketika bang, kiamat dia datang. Ngapain dia datang kalau kiamat nanti yang menghakimi orang siapa bang? Allah. Oh gitu bang. Coba, jadi gini, kamu bang, katakan Yesus jadi hakim. Iya, di kepercayaan kami gitu bang. Oke, di kepercayaan kalian Yesus yang jadi hakim. Sekarang saya tanya, Karena gini, pada saat sebelum Yesus naik tunggu dulu ke Sari. surga, dia Kita sudah kaji berkata Yesus. gitu, aku akan datang dengan cara yang sama. Nanti dulu Sari. Oke. Ketika kau imani Yesus ini adalah hakim, saya tanya, ketika Yesus sesaat sebelum dia disalibkan, ya, Yesus yang menghakimi Pontius Pilatus atau Pontius Pilatus yang menghakimi Yesus? Maksudnya bang? Ketika Yesus sesaat sebelum disalibkan, Yesus yang dihadapkan di depan Pontius Pilatus untuk dihakimi. Bukan Pontius bang, Pontius. Iya, terserah lah Pontius, ya terserah. Ya, Yesus yang dihadapkan di depan Pontius Pilatus atau Pilatus yang dihadapkan di depan Yesus. Oke, saya jawab. Ya, pada saat Yesus dihadapkan di Pontius Pilatus, ya, Pontius Pilatus itu dia sebagai gubernur waktu itu ya, dia yang punya kuasa akan disalibkan atau tidak ya bang ya. Memang mereka bawa Yesus menghadap Pontius Pilatus ya, tetapi di situ Pontius Pilatus bahkan dia cuci tangan. Pontius Pilatus cuci tangan karena apa? Dia tidak nyatakan temukan kesalahan aku tidak apapun dapat pada Yesus kesalahan ini. pada orang ini kan. Benar. Nah, ketika sebelum dia mengatakan aku belum dapat kesalahan atas orang ini, kan dia mengkaji dulu melalui ilmu pemahaman penghakimannya kan. Ya.
Ya, berarti pada saat itu yang menghakimi siapa? Yesus yang menghakimi di Pontius Pilatus atau Pontius Pilatus yang menghakimi Yesus? Bukan, itu iblis yang berkuasa, Bang. Karena Pontius Pilatus sudah cuci tangan, berarti bukan Pontius Pilatus sudah menghakimi dia. Dengar dulu, Bang. Pontius Pilatus serahkan. Dia bilang, saya cuci tangan ya. Saya cuci tangan ini saya serahkan kepada kalian. Langsung orang-orang di situ para orang-orang di situ langsung bilang, salibkan dia, salibkan dia. Nah, salibkan dia, salibkan dia. Itu berarti yang menghakimi Yesus, yang menghakimi Yesus pada saat itu orang ramai kan? Iblis, Bang, dan memang itu harus digenapi. Nanti dulu ke penggenapannya. Kondisinya pada saat itu Yesus yang dihakimi oleh manusia atau manusia yang menghakimi Yesus? Manusia yang menghakimi Yesus. Manusia yang menghakimi Yesus. Bagaimana bisa manusia menghakimi Tuhan, Adi? Tapi abang tahu nggak, Bang? Abang tahu nggak, Bang? Kenapa manusia menghakimi Tuhan, Adi? Iya. Kalau secara logika kita nggak berpikir sampai ke situ, Bang. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora Aritonang dan Bang Faruk yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.